Shalom, bertemu kembali dalam Efrata Devotion pada hari ini dengan tema syukuri dan nikmati. Pengkhotbah 5 ayat 17-18 dalam versi bahasa Indonesia masa kini berkata, "Maka mengertilah aku bahwa yang paling baik bagi kita ialah makan, minum, dan menikmati hasil kerja kita selama hidup pendek yang diberikan Allah kepada kita. Itulah nasib kita. Jika seorang menerima kekayaan dan harta benda dari Allah, dan ia diizinkan menikmati kekayaan itu, haruslah ia merasa bersyukur dan menikmati segala jerih payahnya. Itu adalah juga pemberian Allah." Bapak Ibu yang terkasih, seorang anak muda bertekad dalam hatinya ia akan bekerja dengan baik agar menghasilkan banyak uang untuk mencapai mimpinya berkeliling Indonesia. Bertahun-tahun kemudian ia telah berhasil menjadi seorang pengusaha kaya dan sudah mampu untuk pergi berkeliling Indonesia. Namun ia juga belum melakukan apa yang dia mau karena dia sekarang sibuk. Begitulah manusia, ketika tidak mempunyai ia upayakan untuk mempunyai. Setelah mempunyai, terkadang ia pun tidak dapat melakukan yang diinginkannya karena sekarang ia terikat oleh apa yang dikejarnya. Ia merasa sayang untuk meninggalkannya dan merasa perlu untuk mencari lebih lagi dan merasa bahwa nanti kalau lebih banyak pasti lebih dapat dinikmati lagi. Hal ini terus berlanjut dan tanpa disadari waktu pun terbatas dan ia tidak pernah bisa menikmati hasil jerih lelahnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, berapa lama sehari kita bekerja? Berapa pendapatan kita per bulan, per minggu, atau per hari? Seberapa yang ada pada kita hari ini? Mari syukurilah dan nikmatilah. Yang paling baik, makan, minum, dan menghabiskan waktu bersama keluarga terkasih, melakukan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan seperti berbagi, saling memperhatikan, saling mendoakan, saling menolong, dan lain-lain. Dan nikmati hasil kerja kita selama hidup kita yang terbatas ini. Benar bahwa kita harus bekerja dengan rajin. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Pengkhotbah 9 ayat 10a. Tapi kita hendaknya juga tahu kapan harus berhenti sejenak untuk bersyukur dan menikmati hasil kerja kita. Bersyukur membuat kita jadi mampu menikmati. Waktu kita terbatas, pastikan kita menggunakannya untuk hal-hal penting dan berguna untuk berdampak bagi orang di sekitar kita. Kita tidak perlu mau yang orang lain punya. Tidak semua orang dapat menikmati hasil jerih payahnya atau menikmati yang dimilikinya. Ada orang mampu membeli semua makanan di dunia tapi ia tidak dapat menikmatinya karena hal-hal lain, kesehatan kah atau yang lain. Jadi Bapak Ibu, besar atau kecil bagian kita, syukurilah dan nikmatilah. Itu karunia Allah di masa hidup kita ini. Syukuri dan nikmati hidup yang telah Tuhan percayakan bagi kita dengan tetap hidup seperti yang Tuhan kehendaki bagi kita masing-masing. Tapi bagaimana bersyukur pada masa sekarang ini? Mungkin ada di antara kita yang merasakan badan tidak nyaman, tenggorokan kering dan batuk, dada yang terasa sakit atau panas, perasa atau penciuman yang bermasalah jadi nggak enak makan, sendirian, tidak bisa bertemu dengan keluarga atau anak-anak. Bagaimana bersyukur Bapak Ibu? 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Paulus dalam tulisannya sering mengingatkan jemaat untuk tetap bersyukur pada saat dia sendiri pun dalam keadaan yang tidak mudah. Dan saya juga tahu Bapak Ibu yang mengalami hal ini tidak mudah. Ya. Tapi saat sulit firman Tuhan berkata, hendaklah kita bersukacita dan mengucap syukur dalam doa kita. Pada masa ini saya percaya kita masih tetap bisa ambil kesempatan untuk menghitung berkat Tuhan agar kita mampu tetap bersyukur. Karena dengan bersyukur kita jadi kuat dan kita jadi mampu melewatinya. Karena dengan bersyukur walaupun susah payah kita mendapatkan obat yang saat ini sulit, tapi kita bersyukur kita masih dapat obat. Masih banyak orang yang memperhatikan kita, yang membantu kita, yang menguatkan kita. Sebisa mungkin hindari mengeluh Bapak Ibu supaya kita mampu tetap bersyukur. Mari kita ingat betapa kita membutuhkan Tuhan. Dan mari dalam hal itu kita tetap percaya supaya kita tetap kuat. Tuhan berkuasa memulihkan dan menyembuhkan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Kami rindu Tuhan semua yang Tuhan percayakan dapat kami syukuri dan dapat kami nikmati. Dan saat ini kami mau ambil kesempatan untuk anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit,
oleh karena terpapar COVID-19. Tuhan, peliharakan mereka, berikan hati yang gembira, kan hati yang gembira adalah obat. Berikan Tuhan hati yang tetap percaya kepada Tuhan, supaya kami mampu masih menghitung berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami, supaya kami tidak mengeluh, supaya kami bisa bersyukur, dan supaya kami bisa memperoleh kekuatan yang daripada Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memulihkan keadaan kami, Tuhan yang peliharakan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita.